Siapa perempuan lain itu? Takdir malah mempertemukan kedua istri. Peran Pramana akan menyesal pada akhirnya jika sampai tahu kalau Mirsa adalah anak kandungnya bersama Desi. Sebab sumber penderitaan Mirsa tidak lain karena ulah Pramana sendiri, yaitu mengancam Radit untuk menikahi Karina. Episode sebelumnya, Radit sudah meninggalkan Mirsa di rumah sakit dalam keadaan pingsan. Sebaliknya Mirsa masih bingung karena pertemuan tersebut dianggap halusinasi namun seperti nyata. Secara bersamaan Karina sudah mulai curiga dengan rahasia yang disimpan Radit di belakang dirinya. Hingga Karina berpikir kalau Radit telah berselingkuh dan berkhianat. Atau dengan kata lain, Karina menganggap Radit punya wanita lain yang disimpan dan dicintai selain dirinya. Tanpa Karina sadari sebelumnya kalau Radit menyimpan rahasia tentang Mirsa sebagai istri pertamanya. Jadi tidak hanya Mirsa dan Radit yang jadi korban, namun Karina juga sebagai korban dari keegoisan papanya sendiri, yaitu Pramana atas pernikahan sama Radit sebelumnya. Jadi dulu Karina menikah dengan Radit itu tidak tahu apa-apa. Setahu Karina, Radit tidak punya istri ketika menikah dengan dirinya. Atau dengan kata lain, Karina ditipu papanya sendiri kalau istri Radit meninggal dunia. Sehingga posisi Radit menduda namun punya anak satu. Nah, dari situlah yang menjadi alasan Karina mau menikah dengan Radit yang pada dasarnya sudah dicintai sejak belajar di bangku kuliah. Jadi yang jahat di sini sebenarnya Pramana yang terlalu egois dan arogan, sehingga kedua anak kandungnya sendiri menjadi korban karena terjebak dengan pernikahan segitiga, yaitu bersama Radit, Mirsa, dan Karina. Diceritakan, Mirsa ini sebenarnya anak kandung Pramana bersama Desi, namun terpisah karena konflik masa lalu. Sebaliknya, kemungkinan besar Karina anak kandung Pramana namun dengan wanita lain yang mungkin belum diketahui identitasnya. Jadi dari situlah pada endingnya nanti ketika semua sudah terungkap, maka Pramana akan mulai menderita dan menyesal. Karena pada kenyataannya yang menjadi korban keegoisannya adalah kedua anak kandung sendiri. Itu artinya posisi Pramana di masa lalu sama persis dengan keadaan Radit di masa sekarang. Biarpun begitu, rahasia masa lalu Pramana masih belum terungkap karena Desi masih menghindari saat pertemuan sebelumnya. Sehingga alur cerita masih fokus masalah Karina yang curiga dan berusaha menyelidiki secara diam-diam siapa wanita yang disangka berselingkuh sama suaminya, yaitu Radit. Lalu apakah Karina akan berhasil mengungkap rahasia di balik rahasia yang disimpan Radit? Tentu makin tegang alur ceritanya. Karena kehadiran Misa di Jakarta akan membuat hubungan Karina dan Radit selalu bermasalah setelah sebelumnya baik-baik saja dan bahagia. Episode selanjutnya, Radit nampak sendiri di ruang rumah dalam keadaan sedih. Di hati dan pikiran Radit saat ini hanya Mirsa yang dia cintai. Bahkan Radit sempat membuka kotak perhiasan cincin yang dia simpan. Dari situlah Radit akan terus ingat kenangan bersama Mirsa sekaligus bingung menghadapi Karina sebagai istri kedua. Suasana cerita rumah tangga Radit memang akan memanas sepanas cuaca hari ini. Bahkan akan terkesan tegang ketika Karina mulai berontak dan marah hingga bertanya demi kepastian, siapa perempuan lain itu, kata Karina dengan menangis sambil membentak Radit. Sebaliknya Radit nampak bersedih hingga tidak bisa bilang jujur sama Karina kalau dia adalah istri pertamanya. Radit akan terus ingat dengan ancaman Pramana untuk tidak menyakiti hati dan perasaan Karina, sehingga terpaksa pula dirinya berbohong atau tidak bilang jujur sekaligus merahasiakan saat ditanya. Atau dengan kata lain, Radit mencari alasan untuk bisa meyakinkan Karina. Yang menjadi pertanyaan di sini, lalu apakah Radit bisa membuat keadaan Karina tenang dan percaya sama pengakuan bohongnya? Tentu itulah yang masih membuat penasaran. Sebab Karina tidak akan berhenti untuk menyelidiki dan terus dibuat curiga sebelum dapat kepastian tentang rahasia yang disimpan suaminya. Suasana malam hari antara Radit dan Karina masih belum bisa berdamai, sehingga dampaknya adalah Karina terus dibuat sedih dan makin menderita, sehingga butuh tempat curhat untuk menceritakan kesedihan. Secara kebetulan untuk saat ini Karina sudah berteman baik sama Mirsa, bahkan sudah sangat akrab
dalam kehidupan, sehingga bisa jadi Mirsa akan dijadikan tempat curhat oleh Karina tentang kesedihan yang dia rasakan. Hal itu terbukti dengan adanya Karina yang datang ke rumah Mirsa dalam keadaan malam hari. Bahkan Karina memeluk Mirsa untuk bisa membuat hatinya tenang, tanpa Karina sadari sebelumnya kalau Mirsa adalah wanita yang dirahasiakan Radit sebagai istri pertama yang dicintai. Maka dari situlah ketika Karina semakin akrab dan berteman baik sama Mirsa, maka Radit makin bingung dan cemas. Hal itu akan terbukti ketika Radit mengikuti Karina pasca terjadi pertengkaran di rumah. Radit akan melihat dengan mata kepala sendiri ketika Karina memeluk Mirsa saat pertemuan di malam hari, hingga Radit tidak berani menghampiri, namun hanya bisa mengeluh di atas mobil atas takdir yang telah mempertemukan kedua istrinya. Adegan lain, suasana nampak masih malam hari. Dari situlah Mirsa merasakan kangen sama sang suami yaitu Radit sambil memandang foto yang sebelumnya ditemukan di jalan raya. Mirsa masih belum menyadari kalau foto tersebut sebenarnya foto yang dibawa ibunya yaitu Desi dan tak sengaja terjatuh. Mirsa menganggap kalau foto yang dia temukan tersebut adalah milik Radit. Mirsa nampak melamun sambil berharap bisa dipertemukan dengan sang suami, hingga endingnya setelah tak sengaja Mirsa menjatuhkan foto tersebut ketika duduk termenung di teras rumah. Secara bersamaan di saat foto terjatuh, di saat itu pula ada Karina hadir untuk bertemu Mirsa, hingga Karina pun mempunyai inisiatif membantu Mirsa mengambil barang yang dijatuhkan. Mirsa nampak kelihatan panik, sebaliknya Karina nampak penasaran apakah itu artinya Karina akan melihat foto tersebut adalah foto Radit sebagai suaminya. Tentu itulah yang masih dibuat penasaran alur ceritanya. Sebab ada indikasi kalau Karina gagal melihat foto karena mungkin ada halangan, sehingga hubungan Mirsa dan Karina masih tetap baik-baik saja sebagai sahabat yang sebenarnya mereka berdua adalah istri Radit secara sah. Jadi bisa disimpulkan ketika Radit sudah tidak bisa menyimpan rahasia karena rumah tangga bersama Karina bermasalah, maka akan melibatkan Pramana di dalamnya yang suka mengancam dan mengintimidasi, sehingga hidup Radit pun makin sengsara. Tidak ada yang bisa Radit perbuat saat ini kecuali mencoba memperbaiki hubungan dengan Karina, namun tanpa melibatkan Pramana di dalamnya. Jika sampai Pramana tahu, maka habis hidup Radit karena tertekan dan ancaman. Jadi rencana Radit adalah tetap menjalani hubungan baik dengan Mirsa yang dia cintai, sekaligus tetap menjadi suami buat Karina. Itu artinya Radit tidak bisa mengambil keputusan pasti di antara Mirsa atau Karina yang dipertahankan. Nah, itulah yang terjadi di alur cerita selanjutnya. Biarpun begitu, semakin lama Mirsa dan Reza akan semakin dekat, sehingga ketika nanti Mirsa sudah tahu Radit sudah menikah lagi dan menikah dengan Karina, maka hanya Reza yang bisa membantunya, termasuk membantu kehidupan untuk membahagiakannya. Walaupun nanti Reza tahu Mirsa adalah istri atau mantan istri Radit dan sudah punya buah hati, maka Reza pun akan tetap menjadikan Mirsa sebagai istrinya. Tidak hanya karena Reza sudah jatuh cinta, namun juga demi Aurel yang inginkan Mirsa jadi ibu sambungnya.